Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Dokter, kita langsung saja kepada pertanyaan berikutnya ya, Dok ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Sarah. Oke, Bu Sarah katakan, Dok, saya sering banget merasa mata pegal, apalagi setelah seharian kerja di depan laptop. Katanya matanya kadang mata saya berasa berat, kering dan agak nyut-nyutan. Biasanya saya cuma istirahat sebentar atau kasih air tapi nggak ngaruh banyak. Ini mulai mengganggu aktivitas saya apalagi di sore hari. Saya penasaran nih, ada nggak sih cara yang bisa mengatasi pegal ini? Karena saya rasa sudah sangat mengganggu. Apa perlu menggunakan obat tetes mata atau cukup dengan perubahan gaya hidup? Maaf ya, Dok, pertanyaannya banyak. Oke. Iya, Bu Sarah tadi ya. Bu Sarah, Oke, dokter. Untuk Bu Sarah memang itu salah satu gejala tadi yang kita tadi bahas ya, astenopia atau matanya lelah. Kemudian juga sebenarnya gejala lain dari penggunaan gadget yang lama itu bisa mengakibatkan matanya kering gitu. Jadi gejala mata kering salah satunya berair, perih, kemudian gatal, jadi pengen ngucek-ngucek terus gitu. Dan jadi si mata itu dia pinter sebenarnya. Ketika dia kering, itu refleksnya justru dia mau produksi air berlebih gitu. Makanya kadang jadi kenapa rasanya keset tapi berair ya gitu. Nah, kita tuh sebenarnya normalnya ya 1 menit itu mengedip itu sekitar 16 sampai 20 kali. Oke. Tapi kalau kita lagi lihat gadget gitu ya, buru-buru ngedipnya ada yang seru nih. Gitu kan. Nggak ngedip jadinya, Dok ya. Malah jadi cuman 5 kali aja 1 menit loh itu. Harusnya tadi 16 sampai 20 kali. Jadi itu juga mungkin berkaitan ya sama gejala Bu Sarah tadi yang matanya terasa kering, betul. Terus pegel, nyut-nyutan, Dokter. Betul, karena di sana kan banyak saraf, jadi bisa memicu nyeri juga gitu. Jadi selain dari yang tadi saya bilang menerapkan 20-20-20, kemudian di waktu yang si penggunaan gadgetnya, kalau memang merasa kering dan mengganggu atau keset, itu boleh dikasih obat tetes mata gitu untuk yang pelembab aja sifatnya. Tapi kalau misalnya memang dua-duanya udah dilakukan, tapi kenapa seminggu ini nggak ada perubahan sama sekali, coba periksain ke dokter. Jangan-jangan ada hal lain lagi gitu takutnya. Karena kan pegel-pegelan juga bisa gejala dari penyakit mata yang lain gitu. Oke. Berarti ada juga ya, Dok ya, maksudnya keluhan pegel itu tapi rupanya bukan karena mata kering itu atau mata lelah tapi yang lain. Misalnya lagi ngomongin konteks lain ya. Oke. Kayak peningkatan tekanan bola mata itu juga bisa bikin mata jadi pegel gitu. Ya. Berarti kitanya yang perlu lebih teliti lagi ya, lebih awas lagi ini. Kenapa ya kalau misalnya memang lebih rupanya udah dikasih tetes mata, sudah tadi lakukan rules 20-20-20 tapi nggak membaik, nah langsung konsultasikan seperti yang tadi sudah kita sampaikan ya. Jadi memang mata lelah ini rupanya banyak juga nih dokter ya yang mengeluhkan ya. Jadi kita udah bahas banyak juga yang bertanya karena nggak kita pungkiri tadi gadget semua gitu ya. Oke. Dokter, ini ada pertanyaan lagi. Nah, ini selamat malam dokter. Katakan saya mahasiswa semester 4. Seminggu ini setiap hari mata saya perih sampai seharian. Bahkan ada 1 hari yang sangat perih sampai kayak mau nangis. Kira-kira kenapa ya, Dok? Kebetulan saya full kuliah lihat layar proyektor. Apakah karena itu? Oh iya, semester 4 lagi menyusun ini dokter ya. Oke, ya. Kembali lagi sebenarnya memang bisa ya dari penggunaan gadget yang tadi. Karena lupa ngedip itu bisa bikin matanya kering banget gitu. Orang normal ya ketika kita periksa gitu ya di mikroskop, itu air mata itu menguap 10 detik.
ketika kita melek ini, air mata itu harusnya baru menguap 10 detik. Tapi orang-orang yang biasa main gadget itu kadang-kadang saya lihat 1 detik aja udah menguap. Berarti kan kering banget. Iya. Ya kan, jadi pengennya kedip-kedip aja gitu. Sementara kalau misalnya keset terus-menerus, kayak misalnya kayak kulit ya. Iya. Kalau kering gitu jadi bersisik, gatel kan. Gatel lama-lama lecet. Mata juga gitu. Kering, pengennya kedip-kedip, pengennya kucuk-kucuk, lama-lama jadi lecet, perih akhirnya. Sakit gitu. Dan refleksnya jadi kayak mau menangis tadi berair saya bilang. Berair, betul. Jadi memang ya itu ya, kita juga tadi saya lupa, kita harus bersyukur sebenarnya sama pencipta kita ya, bahwa dengan mata kering itu malah jadi tanda sebenarnya. Iya, tanda. Terus mata kita dengan hebatnya mengeluarkan satu efek supaya sebenarnya itu membasahi juga ya mata kita ya. Pertahanan tubuh lah. Iya betul. Jadi malah kebalikannya dibuatlah akhirnya kita seperti menangis atau berair seperti itu. Nah dokter, tadi kan kalau misalnya gadget gitu ya, kita menggunakan gadget, kedipnya ini jadinya malah kurang ya daripada idealnya, yaitu 16 sampai 20. Tapi ada juga di sini pertanyaannya ada beberapa jadi kekedutan gitu dokter, kayak nyut-nyutan. Kemudian abis itu dia juga rasa kayak matanya itu seperti gerak-gerak sendiri gitu. Ini apakah kadang kan ada yang juga bilang ini kayaknya kurang mikronutrients kayak gitu ya, ada nutrien yang kurang atau gitu. Tapi jangan-jangan karena gadget gitu ya. Ini gimana kita cara mungkin membedakan ini? Kayaknya sebenarnya karena kamu kelebihan ini menggunakan gadget ini ya. Balik lagi dari kita lihat gaya hidupnya juga, terus usianya juga gitu, karena beberapa gejala kedutan itu juga tergantung usia, ada beda-beda etiologinya gitu. Dan yang paling sering di usia muda ya karena kelelahan ototnya, karena kerja keras gitu istilahnya ya. Jadi dia kontraksi terus. Jadi ketika dia mau di fasenya udah lelahnya, dia jadi pengen kontraksi juga gitu. Jadi harus udah relaksasi, dia ada sisa-sisa kontraksinya. Tapi kalau misalnya memang ditemukan di orang tua itu takutnya beda lagi ya penyebabnya, karena beberapa penyakit misalnya ada gangguan vaskular di sekitar mata juga bisa bikin berkedut gitu. Jadi kalau misalnya memang nggak membaik dengan diistirahatkan, ditidurkan lah gitu ya istilahnya, masih menetap, ya bagusnya sih coba diperiksakan. Takutnya memang bukan karena mata lelah doang nih kalau masih menetap gitu. Berarti memang harus lagi dilihat lagi ya, yang punya keluhan kekedutan tadi itu ya, tiba-tiba kalau yang nggak membaik ya gitu kan rasanya gitu. Mungkin kayak kalau misalnya minum kopi berlebih juga kan kadang suka bikin kontraksi ya. Betul. Ini penyuka kopi mungkin ya bisa dilihat lagi. Nah kembali tadi kan kata dokter juga, gaya hidupnya seperti apa sih gitu ya. Ayo kita lihat kembali, jangan-jangan mungkin karena pola hidup yang kurang baik ya, selain juga gadget tadi ya, di samping itu mungkin ada yang lain nih. Nah ayo kita perbaikin supaya keluhan ini jadi nggak timbul kembali ya, supaya kita juga tetap sehat. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10